Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Aisyah Citra Nur Sakinah dengan NIM 220304021 dari Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan mereview jurnal JRE, Jurnal Riset Entrepreneurship dengan judul Kontribusi Praktik Kewirausahaan di Pondok Pesantren Entrepreneur Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo yang dibuat oleh Bapak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Kontribusi praktik kewirausahaan di Pondok Pesantren Entrepreneur Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo. Pendahuluan, pesantren merupakan pilar yang sangat penting dalam membangun Republik Indonesia. Peran dan kontribusinya sangat besar, meskipun demikian, masih ada stigma buruk tentang pesantren yang beredar di kalangan masyarakat. Di Indonesia, pesantren yang berwawasan kewirausahaan mulai bermunculan. Di masa sekarang, banyak pesantren yang tidak hanya mengajarkan santri untuk mengerti ilmu agama, melainkan mendidik menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Dalam riset ini, yang menjadi potret studi lapangan adalah Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo, sebuah pesantren yang mampu menggerakkan sektor usaha produktif. Hasil produktifnya telah menembus pasar global. Riset ini akan mengkaji dua hal, yakni apa yang harus dilakukan oleh pesantren untuk mewujudkan visi, misi, dan orientasi entrepreneurship, serta secara khusus menyangkut model pendekatan praktik kewirausahaan yang dijalankan oleh pesantren. Metode penelitian pengumpulan data. 1. In-depth interview. Melakukan wawancara mendalam kepada 2 orang santri, 1 orang pengasuh pesantren, dan 1 orang santri senior, bertujuan untuk mengetahui informasi dari aspek sejarah, aktivitas santri, manajemen kewirausahaan yang sedang dijalankan pesantren. 2. Focus Group Discussion (FGD). Proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang spesifik. Metode ini menghasilkan keberagaman permaknaan terhadap suatu bahasan dalam kelompok. 3. Teknik analis, yakni merekam keseluruhan isi pembicaraan antara pihak peneliti dengan informan. Hasil rekaman tersebut ditranskrip dengan menggunakan teknik verbatim, membahas dan menganalisa setiap kutipan dengan konten pembahasan penelitian. Praktik kewirausahaan santri dalam menciptakan produk yang banyak diminati. Praktik dalam berwirausaha yang dilakukan oleh santri mukmin mandiri dengan menciptakan sebuah olahan produk yang banyak diminati oleh para konsumen, terutama orang Indonesia. Berawal dari produk olahan kopi, para santri mukmin mandiri mampu menciptakan sebuah olahan produk yang banyak diminati dan sangat dikenali oleh banyak kalangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan studi dan praktik bagaimana cara menghasilkan biji kopi yang harum ketika setelah digoreng, santri juga diajarkan bagaimana membuat desain kemasan dan cara pengemasan yang baik dan benar. Kontribusi praktik kewirausahaan. Kontribusi diartikan sebagai wujud dari praktik kewirausahaan di pesantren mukmin mandiri. Kontribusi yang dapat dirasakan dari praktik kewirausahaan tersebut bagi santri, pesantren, dan masyarakat sekitar diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kontribusi moral. Kontribusi secara moral yakni praktek kewirausahaan yang dijalankan oleh pesantren dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu ada kontribusi material yang menjadikan pesantren menjadi tempat pemberdayaan kemandirian ekonomi santri dan juga penopang perekonomian pesantren. Manajemen bisnis dan kewirausahaan santri. Manajemen bisnis yang diterapkan dalam pesantren mukmin mandiri merupakan penanaman prinsip ilmu manajemen yang diajarkan pada santri-santrinya agar lebih memahami dalam bagaimana menata strategi dalam usaha dan bisa bersaing di pasar lokal maupun internasional. Dalam ilmu manajemen ada istilah POAC. Istilah POAC merupakan prinsip-prinsip dalam manajemen yang disingkat Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Dari 4 prinsip inilah Ponpes Mukmin Mandiri membekali santri-santrinya agar lebih memahami tentang prinsip ilmu manajemen. Dalam pencernaan SDM, banyak dilibatkan dari para santri dan kiai untuk menunjang serta keberlangsungan usaha produksi kopi tersebut dengan membuat struktural bidang produksi dan kepengurusan untuk lebih memudahkan dalam memproduksi kopi hingga sampai ke tangan konsumen. Nilai keunggulan dalam pengembangan kopi di masa mendatang sebagai produk komoditas unggulan, pengembangan kopi di masa mendatang menjadi sangat prospektif.
Komoditas ini banyak mempunyai nilai keunggulan, di antaranya 1. Masih banyak kemungkinan terjadinya peningkatan daya saing secara optimal. 2. Peluang peningkatan produktivitas dan kualitas lahan. 3. Kesediaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyerapan tenaga kerja masih memadai. 4. Eksistensi kopi Indonesia masih diperhitungkan di dunia, terbukti permintaan luar negeri terhadap kopi produk Indonesia makin meningkat. Serta 5. Karakteristik kopi di Indonesia yang sangat khusus dan tidak dimiliki oleh produk dari negara lain. Kesimpulan, Pesantren Mukmin Mandiri merupakan salah satu pondok pesantren yang berbasis entrepreneur di Jawa Timur, mengajarkan ilmu agama dan juga mengajarkan berwirausaha secara praktik. Para santri mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen yang diterapkan dengan konsep kinerja secara profesional. Dalam praktik kewirausahaan yang dijalankan, para santri mukmin mandiri dapat memberikan kontribusi nyata secara moral dan material. Pesantren selain menjadi tempat menimba ilmu agama, juga menimba ilmu bisnis. Sebagai bekal setelah lulus dari pondok pesantren, kontribusi sebagai pensejahtera kehidupan ekonomi bagi keluarga besar pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.